Gempar, 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 gempar. Indonesia gempar gara-gara pajak. Baru kita dengar teman-teman ada kabar bahwa jubir timnasnya Amin, Bapak siapa? Indra ya, Bapak Indra ketangkap. Ya, ketangkap gara-gara kasusnya apa? Kasusnya pajak atau TPPU kita masih belum jelas teman-teman ya. Coba gue langsung sharing aja deh supaya kita bisa baca sama-sama ya teman-teman. Ini politik memang kejam ya. Berhubung ini ngomongin pajak, jadi kita bahas juga teman-teman ya. Kalau bukan pajak, kalau politik murni mungkin gua agak males ya. Kita baca dari Detik News ya, karena ini langsung DJP ya teman-teman ya. DJP turun tangan langsung ngebahas mengenai ini. DJP jelaskan kasus pajak yang jerat jubir Timnas Amin hingga ditangkap ya. Ibu Anissa Indra ini adalah wartawannya ya. Kamis 28 Desember. Juru bicara Timnas Amin, Indra Karismiaji. Kita sering lihat teman-teman ya, gua orang yang termasuk cukup sering ngikutin politik ya, walaupun gua tidak membahas politik, tetapi gua orang yang aware terhadap politik dan orang ini sering kali kita lihat ya, dan orangnya bagus ya teman-teman, orangnya bagus, orang yang terpelajar, dan dia aktif di dunia pendidikan ya, sepertinya dia orang pendidikan ya. By the way, pendidikan itu tidak seindah yang kita bayangkan juga ya. Jadi kita nggak tahu kasusnya apa, coba kita baca ya teman-teman. Ditangkap Kejaksaan Negeri. Jadi dia ditangkap oleh Kejaksaan Negeri PN Jakarta Timur ya. Jadi ini sudah masuk PN teman-teman ya, sudah bukan lagi kasusnya pajak sebenarnya, sudah bukan ranahnya pajak ya. Jadi nggak bisa pajak disalahin itu nggak bisa. Sebagai tersangka kasus perpajakan dan TPPU ya. Jadi arahnya ini pajak dan TPPU. Cuman feeling-feeling gua dan gue juga ada teman-teman juga pada ngebahas ya. Rasa-rasa ini arahnya ke TPPU ya. Arahnya bukan ke perpajakannya, tetapi arahnya ke TPPU. Karena kalau perpajakan setahu gue itu nggak akan secepat ini ditangkap ya. Ini baru tersangka, dia belum terdakwa. Baru tersangka, belum terdakwa, masih butuh persidangan-persidangan lagi. Sepertinya nggak secepat ini ditangkap deh kalau pajak ya. Biasanya sih eh, proses dia sudah terdakwa, kalau sudah diinkrah, sudah dinyatakan bersalah inkrah, barulah dia masuk ke penjara gitu ya. Tapi kita nggak tahu juga persisnya teman-teman ya, karena gue juga tidak menguasai tindak pidananya ya. Ia ditangkap bersama Ike Andriani ya, karena ini ada dua orang ini sepertinya yang mengerjakan PT itu ya, selaku penanggung jawab PT Luki Mandiri Indonesia Raya. Jadi ini dia ngomongin penanggung jawab. Kalau dia ngomong penanggung jawab, juga ada kemungkinan arahnya adalah PT-nya yang punya hutang pajak, tetapi si bosnya yang dikejar. Itu juga mungkin ya. Jadi kan dalam PMK 61 itu, kalau PT-nya tidak bisa bayar pajak, tidak sanggup bayar hutang pajak, maka si direksinya bakal dikejar. Gitu. Tetapi itu juga bukan pidana ya. Arahnya bukan pidana. Jadi arahnya pidana ini mengenai faktor pajak fiktif nih ya. Nanti kita baca. DJP Kementerian Keuangan mengatakan kasus yang menjerat keduanya bukan kasus baru. Hal ini terkait PT Luki Mandiri Indonesia Raya ya, PT LMIR ya. Tahun 2019 disebut tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Terkait penahanan WPANBC alias IC dan IA selaku penanggung jawab PT LMIR, dapat disampaikan bahwa hal ini bukan kasus baru ya. Berdasarkan data yang terdapat pada sistem administrasi DJP, diketahui bahwa pada kurun waktu 2019, PT ini tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Oke, nah ini ciri khas DJP nih, dia tidak menjelaskan detailnya. Harusnya lu jelasin detail ya, karena masyarakat perlu tahu bagaimana detail kasusnya. Ini sudah terbuka untuk umum nih kasusnya ini. Kan sudah masuk pengadilan, harus terbuka dong. Terhadap fakta tersebut telah dilakukan tahap pengawasan berupa himbauan wajib pajak dengan menerbitkan surat permintaan penjelasan SP2DK 25 Agustus 2021 ya. Jadi nanti di pengadilan kita akan buka. Pertama adalah SP2DK ini sudah disampaikan atau belum? Oke, sudah disampaikan atau belum? Kalau sudah disampaikan, ada bukti tanda terimanya dong. Oke. Nah, kemudian SP2DK itu isinya apa? Kita mau tahu juga ya, isinya apa SP2DK itu? Ya kan belum tentu SP2DK isi benar kan belum tentu ya. Wajib pajak disebut tidak menanggapi SP2DK itu sehingga proses dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan bukti permulaan dimulai 23 Mei 2022 ya. Jadi dari Agustus sampai ke bulan Mei berarti kan hampir setahun ya, 10 bulan dinaikkan menjadi pemeriksaan bukper. Nah ini teman-teman buat kita pelajaran Anda semua ya, pelajaran buat lu semua. Kalau ada SP2DK, lu harus balas surat tertulis teman-teman ya, balaslah surat tertulis, oke? Supaya apa? Supaya ada bukti bahwa lu tuh sudah berusaha gitu ya. Kalau lu nggak tanggapi atau lu cuma chatting-chatting doang atau telepon-telepon doang, nanti di pengadilan tidak dianggap sebagai bukti teman-teman ya. Jadi penting sekali itu lu balas suratnya resmi tertulis supaya ada bukti gitu ya.
Kita nggak tahu ya apa yang terjadi dengan Pak Indra ini dan kita nanti perlu cermati juga kasusnya supaya nggak simpang siur bagaimana kasusnya ini. Menurut gua kalau memang betul kata DJP ini bahwa dia tidak menanggapi SP2DK, padahal ini hal yang serius ya. Kalau ini betul kejadian ini benar, ini hal yang serius dan seharusnya dia menanggapi SP2DK ya. Terlepas gue tidak mendukung atau menolak atau anti terhadap Pak Indra ya. Cuman menurut gua kalau lu tidak menanggapi SDK tuh hal yang salah juga gitu ya. Minimal lu chatting gitu ya atau lu telepon gitu. Nah, tetapi sekarang gua sudah belajar yang benar adalah bikin surat resmi balasan tertulis. Itu benar ya. Selama proses pemeriksaan bukper oleh Kanwil DJP Jakarta Timur ya. Jadi ketika dia bukper bulan Mei 2022 ya, bukper 2022, wajib pajak disebut tidak melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan disertai penuntasan pengurangan pajak sesuai dengan pasal 8 ayat 3 KUP ya. Jadi kalau lu kena bukper, teman-teman, tidak usah takut. Lu nggak akan masuk penjara. Yang penting kalau ditemukan kesalahan, lu mengakui dan lu bayar pajaknya ditambah dengan 100% denda. Oke, pajaknya sekian, lu tambahin satu lagi. Jadi 2 kali lipat. Udah gitu aja. Maka bukpernya selesai. Bukpernya berhenti, teman-teman ya. Nama dokumennya adalah pengungkapan ketidakbenaran. Oke. Nah, selain itu, juga ditemukan indikasi TPPU sehingga pemeriksaan bukti permulaan ditingkatkan ke tahap penyidikan. Nah, jadi eh, kita nggak tahu nih, yang bikin dia naik ke penyidikan itu kasus pajaknya atau kasus TPPU-nya. Dari kalimat ini, yang membuat dia naik menjadi penyidikan adalah TPPU. Oke, jadi orang itu kan ketika bukper itu namanya penyelidikan, teman-teman ya. Ketika dia ditemukan 2 alat bukti, dia dinaikkan ke tahap yang namanya penyidikan. Oke, selidik menjadi sidik. Oke, penyidikan. Nah, pada tahap penyidikan inilah DJP lepas tangan, di mana DJP itu menyerahkan ini kepada pengadilan atau kejaksaan, sehingga ini diproses secara KUHP pidana seperti biasa. Oke, jadi arah-arahnya ini TPPU ya, arah-arahnya TPPU, itulah yang menyebabkan dia naik ke penyidikan, sepertinya ya. DJP telah menyampaikan hak wajib pajak untuk memanfaatkan pasal 44B KUP ya, yang mengatur bahwa penghentian penyidikan dapat dilakukan untuk kepentingan penerimaan negara sepanjang wajib pajak melunasi hutang pajak ditambah sanksi administrasi berupa denda, namun hal ini tetap tidak dimanfaatkan. Nah, jadi teman-teman, lu punya 2 kesempatan untuk melakukan ngeberesin ini ya ketika ada bukper. Pertama adalah ketika lu bukper, lu boleh mengungkapkan ketidakbenaran, kemudian tambah 100%, selesai. Walaupun lu tidak manfaatkan yang ini, lu naik ke penyidikan, naik ke tersangka, lu masih boleh teman-teman ya, masih boleh 1 kali lagi mengungkapkan ketidakbenaran, kemudian lu bayar pajaknya plus denda 100%, selesai juga. Oke, ini ada di Undang-Undang Cipta Kerja kalau nggak salah ya. Jadi dulu itu lu hanya bisa tetap bukper. Ketika bukper itu sudah masuk ke pengadilan, lu tidak bisa lagi pengungkapan ketidakbenaran. Di Undang-Undang Cipta Kerja diubah, boleh. Walaupun sudah tersangka, lu tetap boleh mengajukan pengungkapan ketidakbenaran selesai. Nah, menurut DJP ini pun tidak dilaksanakan. Nah, ini blunder nih. Kita masih belum tahu teman-teman ya. Kita nggak bisa judgement apa yang terjadi. Tetapi kalau ini benar, ini blunder. Seorang WP seharusnya tidak begini ya, kecuali dia merasa benar. Ya, kecuali si WP-nya merasa tidak bersalah, bolehlah dia lawan begini. Tetapi lawannya pun bukan dengan cara mencuekin ya. Lawannya adalah dengan cara panggil konsultan pajak atau panggil pengacara, kita lawan gitu ya. Kita gugat ke pengadilan gitu ya. Bukan dengan dibiarin ya. Proses selanjutnya adalah menyerahkan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi, masuk ke Kejati, DKI Jakarta 27 Desember. Penanganan proses hukum selanjutnya menjadi wewenang JPU ya, Jaksa Penuntut Umum. Jadi teman-teman jangan salah berpikir, bukan DJP yang menangkap si Pak Indra, yang menangkap adalah jaksa ya, atau pengadilan. Jadi ketika berkas-berkasnya sudah dianggap lengkap, dari penyelidikan dia naik menjadi penyidikan, artinya sudah ada 2 alat bukti dan sudah tersangka, dia menaikkan kasusnya ke penyidikan dan dilepaskan orang ini ke jaksa penuntut umum. Nah, disitulah terjadi penangkapan. Sepertinya begitu teman-teman ya. Kita nggak tahu persis bagaimana kasusnya. Sepertinya begitu kasusnya. DJP menghormati proses hukum yang berlaku serta berkomitmen untuk mendukung proses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Oke? Nah, jadi Pak Indra ini pemilik PT Luki Mandiri ya. Kita tidak tahu bagaimana kasusnya. Mudah-mudahan segera terungkap ya, karena ini sangat merusak sekali kasus seperti ini ya. Nah, sekarang kita baca dari Tempo. Ini dari Tempo teman-teman ya. Kasus Indra Karismiaji, Anies harap proses hukum berkeadilan, bukan untuk tujuan lain. Oke, kita baca.
Anies berharap proses hukum pada juru bicara timnasnya, Indra Karismiaji, berjalan sesuai keadilan bukan tujuan yang lain. Indra diketahui terjerat kasus dugaan penggelapan pajak ya. Kita mesti pahami lagi teman-teman ya. Sepertinya bukan penggelapan pajak yang dipermasalahkan ya. Coba tadi mana? Arahnya adalah ke TPPU ya, kayaknya ya. Karena kalau pajak tidak secepat ini ditangkap. Anies bilang kita hormati dan siapapun yang ditemukan oleh penegak hukum melakukan pelanggaran ya harus diproses. Oke, bagus ya Pak Anies, ini luar biasa. Ini gentleman ya, begini benar ya. Sebelumnya Kejari Jakarta Timur menahan Indra. Pelaksanaan harian intelijen Bapak Mahfudin Cakra bilang bahwa dia ditahan 20 hari ke depan sejak 27 Desember sampai 15 Januari. Jadi goodbye aja lah ya. Ini nggak usah diapa-apain lagi. Goodbye aja, fokus ke ke kampanye aja ya Pak Anies, sudah nggak usah urus ini lagi karena ini panjang sekali prosesnya. Dia mau pra peradilan juga panjang prosesnya ya. Ia menyebutkan tindakan yang dilakukan oleh Indra berdampak pada kerugian pendapatan negara 1,1 miliar. Jadi untuk orang politik sebenarnya 1 miliar ini terlalu kecil teman-teman ya. By the way, Pak Indra itu kalau nggak salah adalah caleg ya katanya ya. Katanya si Nasdem kan dia caleg. Eh, Kalau ukuran caleg itu 1 M mah nggak ada artinya ya. Jadi kemungkinan dia merasa benar sehingga dia ngelawan. Kemungkinan dia tidak dapat suratnya mungkin juga ya. Dia tidak mendapat surat bukti juga ada kemungkinan. Dan nanti bisa bilang begitu nanti di pengadilan. Ada banyak kemungkinan teman-teman ya. Ada banyak kemungkinan dan ada banyak kejanggalan juga di kasus ini ya. Sengaja tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut ke kas negara sehingga menimbulkan kerugian. Ini kata siapa nih? Oh, katanya si Kejari tadi ya, Kejaksaan Tinggi. Ini adalah yang disebut sebagai faktur pajak sudah dipungut tetapi nggak dibayar ke negara, teman-teman ya. Jadi gini ceritanya. Ini yang gue pahami. Kalau ini benar ya, dia sudah buka faktur pajak. Orang sudah bayar masuk ke rekeningnya PT ini. Tetapi dia tidak laporkan ini di e-faktur PPN-nya. Gitu. Karena mungkin 2019 kan waktu itu masih belum sistem online-online banget ya. Jadi dia sudah buka faktur pajak, tetapi orang sudah bayar. Nah, tetapi dia tidak menyetorkan PPN-nya ke negara. Nah, kalau ini benar, itu kita udah nggak usah kasih ampun, teman-teman ya. Ini adalah perilaku yang salah, ya perilaku yang salah dan mafia faktur pajak ya kita nggak usah kasih ampun yang seperti ini. Tetapi kita nggak tahu ini benar atau nggak benar, teman-teman ya. Ini masih simpang siur dan kita perlu tahu dengan persis bagaimana kejadiannya nanti ya. Cakra mengatakan besaran dana pajak yang digelapkan tersebut diperkirakan selama medio Januari 2019. Indra merupakan pemilik PT ya. Jadi teman-teman tidak ada yang namanya pemilik PT ya. Ini banyak orang salah persepsi ya. Tidak ada yang namanya pemilik PT. Yang ada adalah pemegang saham PT. Oke, PT itu tidak dimiliki oleh siapa-siapa. PT itu dimiliki oleh para pemegang saham. Oke, jadi dia ini pemegang saham bukan pemilik ya. Cakra mengatakan selama proses penyidikan oleh DJP, Indra tidak ditahan. Namun, JPU pada tahap penuntutan melakukan penahanan terhadap tersangka. Nah, ini di sinilah terjadinya kebingungan, teman-teman ya. Kenapa dia begitu cepat mau nangkap orang? Oke, padahal Pak Indra ini kan seorang caleg ya, dia nggak mungkin kabur dong. Seorang caleg ngapain dia kabur? Dan lagi pula, apa pertimbangannya dia mau ditahan? Ini akan menyebabkan persepsi orang jadi liar, gitu ya. Persepsi orang jadi liar. Jangan-jangan titipan sponsor nih ya, jangan-jangan titipan penguasa dan sebagainya. Menurut gua hal yang bijaksana itu harusnya jangan ditahan dulu. Tunggu selesai dulu pemilu. Tunggu kan dia sudah tersangka nih, santai aja lu. Setelah selesai pemilu baru diberesin gitu ya. Kalau sekarang ditangkap, ini bau-bau politiknya terlalu kuat gitu ya teman-teman ya. Menurut gua sih ini tindakannya tidak bijaksana dan justru menimbulkan tidak apa ya istilahnya ya. Orang malah jadi nggak respect ya sama pemerintah ya. Tapi kita nggak tahu juga lah ya. Kita nggak tahu juga ya. Kalau emang terbukti itu benar, tindakan itu salah, ya kita juga nggak perlu kasih eh, simpati juga ya. Kalau memang dia betul melakukan itu dengan sengaja, kita juga nggak perlu kasih simpati. Tetapi kalau memang dia dijebak atau dia tidak bersalah tetapi disalah-salahin, ini adalah sesuatu yang salah banget ya, sesuatu yang jahat banget ya cara-cara seperti ini dipakai di masa-masa pemilu ya. Jadi hukum dipakai oleh penguasa untuk menghantam lawan politik itu adalah sesuatu yang jahat banget yang kita anti terhadap tindakan seperti itu ya.
Tetapi kita nggak tahu apa yang terjadi teman-teman ya. Kita masih menunggu press release-nya nanti deh. Mungkin 20 hari ke depan akan lebih jelas lagi apa yang terjadi sebenarnya. Arahnya itu ke tindak pidana pajak atau arahnya ke TPPU, kita masih belum jelas. Tetapi penahanan yang terlalu terburu-buru menurut gua akan tidak baik juga ya menurut gua ya dalam hukum ya. Adapun penahanan tersangka berdasarkan ada surat perintah penahanan tingkat penuntutan kepala Kejaksaan Negeri. Oke, udah gitu doang ya Tempo. Itu saja teman-teman ya bagi gua rasa hmm, kita jangan terlalu cepat juga berpersepsi positif ataupun negatif teman-teman ya. Intinya sih kita patuh pada hukum, satu ya. Yang kedua, kita anti terhadap penghindaran pajak dengan cara-cara seperti ini. Membuat faktur pajak fiktif itu sudah jelas salah. Atau menerima faktur pajak fiktif juga salah ya. Tetapi kita juga perlu kritisi di masa-masa politik, di masa-masa yang sangat sensitif ini, kejaksaan malah menangkap seorang caleg ya yang sedang berkampanye. Ini sangat buruk sekali terhadap persepsi publik. Dan ya goodbye lah Pak Indra ya, goodbye ya. Dia tidak akan selamat untuk masa pencalekan ini. Kalaupun dia selamat, ya mungkin nggak akan terpilih. Ya begitulah yang namanya perjuangan ya. Dan memang harus dilewati. Memang apa namanya pengalaman hidup ini memang harus dilewati ya. Kayak gua kalah sidang hari ini ya, hari Kamis, gua kalah sidang dari Petun ketika ngelawan oknum, diduga oknum ya, dengan pertimbangan yang sangat-sangat sederhana, di mana hakim mengatakan tidak punya kewenangan. Apa pertimbangan yang sangat-sangat lucu, yang sangat-sangat tidak masuk akal, tetapi ya itulah hukum ya. Kita harus hormati dan kita akan tempuh upaya hukum yang sesuai dengan peraturan. Gitu teman-teman ya. Itu aja yang gua pahami. Mudah-mudahan kasus ini akan terang benderang supaya masyarakat bisa lebih tahu bagaimana kasus sebenarnya dan kita akan tunggu kalau ada update sih akan gua update ya mudah-mudahan kita akan ungkap aja kebenarannya apa yang terjadi ya. Oke, itu aja teman-teman. Semoga terbantu.